Halo semuanya, sekarang kita akan membahas untuk prerequisite untuk course ini ya. Jadi prerequisite-nya ada 3. Pertama, kalian diharapkan udah bisa ngoding Python ya. Dari yang basic seperti if else, for loop, sampai yang intermediate seperti membuat sebuah kelas atau objek ya. Nah, kedua, harapannya kalian juga udah memiliki basic algebra, terutama matrix ya, seperti penjumlahan matrix, perkalian matrix, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kalian diharapkan juga punya exposure to basic statistik. Jadi setidaknya kalian mengerti apa itu nilai mean, nilai modus, terus kemudian nilai median, nilai kuartil. Itu kalian minimal harus paham gitu, definisinya itu apa. Sehingga nanti pas pembelajaran atau pas kita menganalisa model, itu jauh lebih mudah. Oke, karena kalian udah ada basicnya gitu. Nah, di sini jadi machine learning itu apa sih gitu? Nah, machine learning itu adalah sebuah proses pembelajaran atau is a study that gives computers the ability to learn. Oke, jadi komputernya bisa belajar sendiri without being explicitly programmed. Oke, jadi ini adalah kata kuncinya, without being explicitly programmed. Oke, jadi kita nggak perlu buat secara manual gitu. Kita nggak perlu buat if else-nya, tapi si model machine learning ini dia tuh bisa belajar, oke, dengan sendirinya gitu. Jadi kita cukup bikin aja modelnya, kemudian proses pembelajaran dari model ini akan berjalan sendiri gitu, tanpa perlu kita program. Oke. Nah, kurang lebih gini ya definisi untuk machine learning, dan ini adalah salah satu definisi yang paling populer yang dibuat oleh Arthur Samuel ini gitu. Nah, jadi contoh machine learning itu apa sih? Nah, sebenarnya machine learning itu sekarang udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi membuat machine learning. Bahkan di smartphone kalian aja itu mungkin beberapa aplikasi udah menerapkan konsep machine learning ya, seperti mungkin computer vision untuk face verification ya. Kemudian juga bisa untuk klasifikasi, misalnya apakah sebuah email itu spam atau bukan gitu. Nah, itu kan sebenarnya behind the scene-nya itu menggunakan metode machine learning. Nah, di sini aku ambil salah satu contoh yang cukup populer ya untuk problem machine learning, itu adalah prediksi harga rumah. Gitu. Jadi di sini anggap aja misalnya kalian punya harga rumah untuk lokasinya di Jakarta misalnya. Nah, terus kalian disuruh nih untuk rumah dengan spek sekian, misalnya dengan uh, jumlah kamar sekian, terus luasnya sekian, itu berapa sih gitu harganya. Nah, aku di sini coba kalian bayangin gitu ya, bagaimana cara kita bisa membuat sebuah program yang bisa memprediksi harga rumah secara manual ya. Nah, berarti kan kurang lebih kalian bakal bikinnya nih semacam if else kayak gini kan. Jadi kalian bakal bikin jika misalnya jumlah kamar lebih dari 2 gitu, maka harga rumahnya itu dikali 1,5. Terus misalnya kalian tulis lagi nih, jika luas lebih besar daripada 100, kalian kalikan harganya dengan 1,2 gitu. Nah, kalian coba bayangkan betapa kompleksnya program kita nantinya gitu. Nah, jadi untuk setiap, ibaratnya untuk setiap feature ya, atau untuk setiap atribut, kalian ini harus memiliki kondisinya masing-masing gitu. Nah, ini adalah salah satu kekurangan utama ya di dalam traditional programming. Oke. Nah, karena eh, kayak bertele-tele aja gitu. Untuk setiap feature kita harus define kondisinya gimana. Terus untuk price ini kita kan juga harus tentuin ya, kayak luas tuh seberapa ngaruh sih terhadap harga rumah. Nah, jadi kalian bisa bayangkan nih betapa kompleksnya metode tradisional programming ini gitu. Nah, oleh karena itu makanya muncul istilah machine learning, di mana tujuan dari machine learning itu adalah agar kita bisa men-solve masalah yang ada di dalam traditional programming ini gitu. Oke? Nah, jadi kalian harapannya udah dapat ya kayak motivational problem dari machine learning. Nah, sekarang aku bakal kasih perumpamaan untuk machine learning tuh cara kerjanya seperti apa sih sebenarnya? Apakah tiba-tiba dia bisa langsung aja gitu bikin prediksi harga rumah? Dia tiba-tiba langsung muncul aja gitu outputnya. Nah, di sini aku bakal kasih sebuah analogi, oke? Jadi
kalian ibaratnya kayak gini. Kalian ketemu satu anak kecil, oke? Nah, anak kecil ini dia belum memiliki pengetahuan sama sekali tentang singa, harimau maupun kucing gitu. Jadi ibaratnya ini dia belum pernah lihat hewan-hewan ini tuh gimana sih bentuknya. Nah, kalian coba bayangkan, misalnya si anak ini suatu hari dia dapat seekor kucing gitu. Dia pelihara seekor kucing. Nah, berarti kan ini pertama kali dia melihat kucing ini gitu. Oke? Nah, kemudian jika suatu hari kalian ajak anak kecil ini pergi ke kebun binatang misalnya. Kalian ajak dia ke kebun binatang, terus kalian ketemu dengan seekor harimau. Nah, menurut kalian, oke, anak kecil ini kan belum pernah nih lihat harimau, otomatis dia nggak tahu dong nama hewan ini apa gitu. Nah, oleh karena itu, anak kecil ini dia bakal membuat prediksi, oke? Dia bakal membuat prediksi berdasarkan apa yang dia udah ketahui gitu. Jadi, dia di rumah kan pelihara kucing, oke? Dia udah tahu, oh kucing punya 4 kaki, dia punya mata, punya hidung, terus punya kumis, punya telinga gitu. Terus bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ketika dia melihat seekor harimau, dia bakal bilang, oh ini adalah seekor kucing besar gitu. Nah, kenapa dia bilang kucing besar? Karena dia melihat kemiripan antara apa yang udah dia ketahui, oke, dengan harimau ini. Oke. Nah, otomatis kalian bakal koreksi dong. Oh, ini bukan seekor kucing, tapi ini adalah seekor harimau gitu, oke? Nah, otomatis si anak ini bakal mempelajari hal baru kan. Dia bilang, "Oh, ternyata ini harimau nih." Oke, ternyata harimau itu mirip fisiknya dengan kucing, tapi jauh lebih besar, oke? Terus misalnya dia memiliki corak warna oranye dan hitam gitu, oke? Nah, kemudian kalian jalan lagi nih di kebun binatang dan kalian ketemu dengan seekor singa. Nah, sekarang anak ini bakal bilang, oh ini adalah seekor harimau gitu. Kenapa dibilang harimau? Karena ingat kayak barusan, anak ini bakal membuat prediksi berdasarkan apa yang udah dia ketahui. Jadi kan dia udah tahu kucing kayak gimana, dia udah tahu harimau kayak gimana. Nah, ketika dia melihat seekor singa, dia bakal bilang, oh ini harimau nih gitu. Nah, tapi kan bukan ya, makanya kita koreksi lagi. Oh, ini bukan harimau, tapi ini singa gitu. Nah, proses membuat prediksi dan menerima pemberian koreksi dari kita ya. Oke, jadi dia prediksi terus kita kasih tahu nih, oh ini benar, ini salah gitu. Nah, itu yang disebut sebagai learning process. Oke, jadi machine learning itu modelnya nggak bisa tiba-tiba langsung bikin aja gitu prediksinya, tapi dia harus belajar secara bertahap gitu. Oke, dan ini adalah salah satu konsep yang paling penting dalam model machine learning. Itu ada di kata kunci learningnya gitu. Kenapa machine learning dinamakan machine learning? Karena itu adalah mesin atau model yang belajar secara terus-menerus. Oke, ini adalah konsep dari learning process ini gitu. Jadi harapannya kalian udah tahu ya bahwa model ini dia harus belajar dari data yang udah ada, oke? Dari data yang udah ada. Kemudian selama dia belajar, dia akan sambil membuat prediksi, oke? Terus misalnya kalau prediksi dia benar, kita bakal bilang benar. Kalau prediksi dia salah, kita bakal bilang salah, oke? Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika dia udah belajar terus-menerus, terus kita sambil koreksi gitu kan. Nah, harapannya pada akhirnya suatu saat si anak kecil ini atau si model ini dia bakal bisa memprediksi binatang atau memprediksi ketiga binatang ini. Oke, jadi dia tahu oh ini kucing, ini harimau dan ini adalah seekor singa gitu. Itu adalah konsep dari learning process ya. Oke. Nah, di video selanjutnya kita bakal melihat pros and cons, oke, dari rule based atau traditional programming dengan machine learning. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.